Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Nugraha dengan NIM 2215101019. Pada video kali ini saya akan menjabarkan latihan soal yang saya buat. Itu yang soal pertama, menentukan apakah U dan P adalah vektor ortogonal dengan U sama dengan 1,1,1 dan P 0,0,0. Nah, di sini kita menggunakan rumus U kali P, yaitu 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 0. Nah, hasilnya adalah 0. Karena hasil U dikali P sama dengan 0, maka U dan P adalah ortogonal. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Ada dua persamaan, yaitu X kurang 2Y ditambah 3Z sama dengan 4, dan min 2X ditambah 5Y ditambah 4Z sama dengan min 1. Nah, di sini kita menentukan apakah bidang-bidang tersebut adalah tegak lurus. Oke, untuk jawaban yang pertama, kita pisahkan. Kita buat vektor A bernilai 1, B bernilai min 2, dan C bernilai min 3 untuk persamaan yang pertama. Nah, untuk persamaan yang kedua, yaitu A bernilai min 2, B bernilai 5, dan C bernilai 4. Nah, di sini kita menggunakan rumus A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2. Oke, kita masukkan nilainya dan mendapatkan hasil min 2 dikurang 10 ditambah 12 sama dengan 0. Nah, karena hasil dari pernyataan X dikurang 2Y ditambah 3Z sama dengan 4 dan min 2X ditambah 5Y ditambah 4Z sama dengan min 1 adalah 0 atau tegak lurus. Ini berarti bidang yang diberikan tegak lurus. Lanjut ke nomor 14. Di sini kita disuruh mencari project U dengan U sama dengan 5,6 dan A sama dengan 2,1. Oke, di sini kita menggunakan rumus U dikali A per A. Di sini kita masukkan nilainya. 5 dikali 2 ditambah 6 dikali min 1 per 2 per akar 2 pangkat 2 ditambah min 1 akar min 1 pangkat 2. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 4 per 5. Dari hitungan ini kita mendapatkan hasil 4 per 5. Nah, untuk soal nomor 22, di sini kita mencari jarak antara titik dan garis dengan diketahuinya yaitu min 1,4, atau bisa kita sebut X sama dengan min 1, Y sama dengan 4, dan persamaan X dikurang 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Atau di sini kita bisa jabarkan dengan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 3, B sama dengan min 3, dan C sama dengan 2. Di sini kita mencari jarak antara titik dan garis. Nah, pada rumus ini kita menggunakan D sama dengan A dikali X ditambah B dikali Y ditambah C per akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Oke, kita masukkan nilainya. Di sini nilainya adalah min 1 dikurang 3 dikali 4 ditambah 2 per akar 1 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2. Oke, lalu kalkulasikan. Mendapatkan min 1 dikurang 12 ditambah 2 per akar 1 ditambah 9. Dapatkan hasil min 11 per akar 10. Di sini kita keluarkan menjadi hasilnya 11 akar 10 per 10. Nah, jadi jarak antara titik dan garis adalah 11 akar 10 per 10. Oke, lanjut ke nomor 26. Di sini kita akan mencari jarak antara titik ke bidang dengan diketahui yaitu min 1, min 1, min 1,2 dengan persamaan 2x ditambah 5y dikurang 6z sama dengan 4. Nah, di sini kita menggunakan rumus
D sama dengan A X0 ditambah B Y0 ditambah C Z0 ditambah D per akar A pangkat 2, B pangkat 2, dan C pangkat 2. Oke, kita masukkan nilainya. 2 dikali min 1 ditambah 5 dikali min 1 dikurang 6 dikali min 2 dikurang 4 per 2 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 ditambah min 6 pangkat 2. Kita kalkulasikan mendapatkan hasil min 23 per akar 65. Nah, di sini kita keluarkan menjadi 23 per akar 65. Jadi hasil jarak antara titik ke bidang adalah 23 akar per akar 65. Oke, terakhir di soal nomor 8, kita mendapatkan persamaan bidang, kita mendapatkan dua persamaan, bidang 1 dan bidang 2, yaitu bidang 1, X dikurang 4Y dikurang 3Z dikurang 2 sama dengan 0, dengan persamaan 2, yaitu 3X dikurang 12Y dikurang 9Z dikurang 7 sama dengan 0. Di sini kita menentukan apakah kedua bidang itu sejajar. Nah, kita menggunakan rumus AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Oke, kita pada persamaan 1, kita keluarkan min 2 ke ruas kanan menjadi positif. Lalu kita mendapatkan vektor 1, min 4, min 3. Begitu juga dengan persamaan kedua, kita keluarkan min 7 ke ruas kanan menjadi plus 7 atau positif 7 dengan vektor 3, min 12, min 9. Lalu kita masukkan ke rumus N1 per N2 sama dengan X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2 sama dengan Z1 per Z2. Kita masukkan angkanya, mendapatkan 1 per 3, min 4 per min 12, min 3 per min 9. Lalu kita sederhanakan semua angka-angka ini, mendapatkan hasil 1 per 3. Nah, jadi karena hasilnya sama 1 per 3, maka kedua bidang ini sejajar. Oke, sekian pembahasan soal dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.